Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 123. Kenapa harus dia? Kau pulanglah Jiro, dan kau Kiara. Tidurlah sekarang juga, karena tidak bagus untukmu jika tidur terlalu malam setiap hari. Ucap Tuan Kiyoshi sambil menahan emosinya kepada Jiro setelah mendengar penjelasan secara rinci dari pelakunya secara langsung. Tuan Kiyoshi berusaha untuk tetap tenang, meski saat ini hatinya benar-benar merasa sangat panas. Api yang dengan mati-matian dipadamkannya masih berkobar hebat dalam dadanya. Meski begitu, dari ekspresi wajahnya saja, Tuan Yoshi tidak bisa berbohong jika saat ini pria parubaya itu benar-benar terlihat marah. Bagaimana tidak, pria yang tidak lain rekan kerjanya nyatanya menjadi selingkuhan dari istrinya dan saat ini malah mempunyai hubungan pernikahan dengan putri kandungnya yang diketahui selama ini hubungan mereka hanya sebatas orang tua angkat saja. Baik Pak, jawab Kiara. Aku permisi Tuan, ucap Jiro juga. Kini Kiara dan Jiro sudah menghilang dari hadapan Tuan Kiyoshi yang masih ada di ruang tengah. Pria itu baru menyadari alasan Jiro yang setiap malam mengunjungi Kiara dan baru pulang ketika dirinya sudah tidur dengan waktu yang sudah sangat larut. Sedangkan Jiro kali ini tidak ingin menghalangi kehendak Tuan Kiyoshi. Jiro memberi waktu pada Tuan Kiyoshi untuk menenangkan diri dan menerima kenyataannya saat ini, meskipun hal itu sangat susah. Teriak Tuan Kiyoshi sambil memukul-mukul sofa tempat dirinya duduk saat ini. Wajahnya memerah dengan genggaman tangan yang sangat kuat, membuatnya tidak bisa kontrol diri dan tetap diam. Kenapa harus pria yang sama dengan pria yang menjadi selingkuhan Angeline? Kau tahu Kiara, dia adalah pria yang umurnya tidak begitu jauh dengan Papa. Dia rekan kerja Papa, selingkuhan istri Papa, dan juga dia adalah pria yang dulunya begitu brengsek dengan banyak wanita. Kenapa harus dia sayang? Kenapa harus dia dengan umurmu yang masih sangat remaja? Tidak adakah orang lain selain dia? Ucap Tuan Kiyoshi yang berbicara seorang diri. Pria itu nampak sangat hancur. Semua yang ada pada dirinya adalah sebuah kekacauan saat ini. Jawaban dari semua pertanyaan Papa adalah, kenapa Tuhan memisahkan aku dengan orang tuaku dan keluargaku hingga mempertemukanku dengan Jiro, Pak? Tiba-tiba Tuan Kiyoshi dikejutkan oleh suara Kiara yang ternyata gadis itu masih ada di ruang tengah, namun tadi menyembunyikan diri. Ya, Kiara memang tidak pergi ke kamar untuk tidur seperti yang diperintahkan oleh papanya, melainkan tetap di ruang tamu karena melihat wajah papanya menahan rasa emosi yang begitu bergejolak. Kiara, lirih Tuan Kiyoshi. Tuan Kiyoshi nampak syok ketika mendengar suara putri kandungnya. Wajahnya yang tadi nampak terlihat merah kini meredam ketika mendengar suara dan perkataan Kiara yang balik melemparkan beberapa pertanyaan padanya. Tuan Kiyoshi menyadari pertanyaan putri kandungnya yang sangat cerdas memberi jawaban juga dari serentetan pertanyaan yang tadi dia keluarkan jika semua hal yang terjadi tidak lepas dari takdir Tuhan, baik itu sebuah kebahagiaan maupun sebuah kekecewaan. Namun begitu, tetap saja Tuan Kiyoshi belum bisa menerima Jiro sebagai menantunya. Kamu benar nak, kamu benar. Aku tidak bisa menolak kejadian lebih dari 18 tahun yang lalu. Demikian juga pada takdirmu saat ini dengan dia. Ucap Tuan Kiyoshi yang menyebut dia sebagai pengganti nama Jiro. Maafkan Papa sayang. Maafkan Papa yang tidak bisa menjagamu. Hingga akhirnya kau terlempar jauh di usiamu yang masih sangat kecil. Membuatmu harus melewati banyak penderitaan seorang diri tanpa papa dan tanpa keluarga satupun untukmu. Ucap Tuan Kiyoshi. Nyatanya kehadiran Kiara untuk Tuan Kiyoshi saat ini mampu membuatnya tenang.
Bahkan saat ini pria parubaya itu langsung memeluk erat putri kandungnya, mengusap lembut kepalanya, dan menciumi pucuk kepalanya itu dengan penuh kasih sayang dan rasa penyesalan yang sangat tinggi. Jika saja saat itu aku bisa menjagamu dengan baik, sebagaimana aku bisa menjaga kakakmu Excel, mungkin saat ini kau masih bersenang-senang dengan teman-temanmu melanjutkan pendidikanmu sayang. Bukannya malah terjebak dengan pria brengsek seperti Jiro. Oh putriku sayang, sungguh malangnya nasibmu selama ini. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hari-hari yang kau lewati bersamanya ketika awal kehancuranmu saat itu. Maafkan aku nak, maafkan aku, papa yang tidak bisa menjagamu. Batin Tuan Kiyoshi yang masih mengusap lembut kepala putrinya itu. Sampai beberapa saat Tuan Kiyoshi masih mengusap lembut kepala Kiara, bahkan memposisikan Kiara untuk tidur dengan kepala yang berada di pangkuannya, seperti seorang bocah yang sedang ditidurkan oleh ibunya. Tuan Kiyoshi melakukan hal itu karena melewatkan banyak waktu dengan putrinya, dan setelah bertemu, dirinya tidak bisa menolak sebuah kenyataan yang mengatakan jika Kiara sudah menikah dengan Jiro, walau belum dipublikasikan dan masih bersifat tertutup erat. Kiara tertidur pulas. Tuan Kiyoshi memindahkan putrinya ke kamarnya. Setelah itu kembali ke ruang kerja. Tidak, aku tidak bisa memarahi Kiara. Dia adalah korban. Korban dari aku yang tidak bisa menjaganya dengan baik. Dia adalah korban. Korban dari sikap liar Jiro yang sampai membuatnya putus sekolah akibat lelaki itu. Satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas semua ini adalah Jiro. Batin Tuan Kiyoshi yang saat ini sedang ada di ruang kerjanya. Namun demikian, nampak Tuan Kiyoshi masih ragu untuk mengambil langkah memberikan perhitungan pada Jiro. Dirinya tidak bisa terburu-buru untuk memberikan perintah pada orang-orang suruhannya untuk melampiaskan emosinya. Cukup. Aku tidak akan bertindak bodoh yang bisa menyakiti hati putriku, ucap Tuan Kiyoshi. Sejenak kemudian, pria parubaya itu nampak meraih ponselnya untuk menghubungi asistennya agar mengatur jadwal pertemuannya dengan Jiro besok. Jim, aku mau kau atur jadwal pertemuanku dengan Jiro besok siang. Dan pastikan dia datang seorang diri tanpa asistennya sama sekali, ucap Tuan Kiyoshi pada asistennya. Tuan Kiyoshi juga menceritakan semuanya pada sang asisten mengenai hubungan Jiro dengan putrinya yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun.